Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang Bapak Ibu yang belajar. Kalau saya bilang Shalom, dijawab yang panjang. Shalom bisem Yahshua HaMashiach. Bisa? Belajar ya. Latihan-latihan apa nanti ditulis gitu ya. Jadi kita bisa jawab gitu loh. Luar biasa, kita dapatkan damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Siapapun kita pagi hari ini, saya yakin dan percaya bahwa kita pasti pernah yang namanya marah, bener nggak? Yang namanya gemerungsung ning hati, yang pernah merasakan apa ya kalau tulung agung jegek itu apa sih? Bukan joget, bukan ya, jegek. Mentok gitu, marahnya, emosinya udah sampai mentok, udah sampai batas gitu ya. Nah, tapi kita yakin bahwa ketika kita di dalam Kristus ada ketenangan di dalam hati kita. Ya, kita nggak seperti ombak di laut, ya, di pantai ya. Kalau ombak kebanyakan pasti di pantai 90% ya kan. Nah, tapi kalau di tengah laut semakin kita ke tengah, laut itu pasti jauh lebih tenang. Sekalipun anginnya bagaimanapun, laut itu akan tenang karena dia semakin dalam, semakin merasakan bahwa tenangnya itu bagaimana ya. Tapi kalau kita hanya di pantai atau hanya kalau teluk tenang sih, atau di selat begitu ya, itu pasti merasakan bagaimana ombak itu bergemuruhnya itu bagaimana gitu ya. Itu sudah pasti gitu loh. Nah, seringkali kita tidak seperti lautan yang tenang, yang bisa berpikir lebih dalam gitu ya. Biasanya kita itu seperti di pantai aja, diluk-diluk gerubyuk ngene ya. Diluk-diluk ombake buyur ngene ya. Nah, itu biasanya itu kita gitu loh ya. Nah, tapi hari ini kita belajar bahwa kita semakin tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk dibuka Alkitab kita di Yesaya. Ya, Yesaya 57 ayat 20 sampai 21. Kalau Audrey bisa tayangkan ya. Ya. Lektor kita ini yang biasanya membacakan Pak Widodo. Pakai mic Pak. Ya, Yesaya 57 ayat 20 dan 21. Ya. Bapak Ibu, kita menyimak, kita mendengarkan, kita resapi sungguh-sungguh firman ini ya. Monggo Pak Widodo. Kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita benar-benar di dalam Tuhan. Ya, Yesaya ini kan ditulisnya jauh sekali dari kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan lebih jauh dari sekarang kita hidup. Ya 750 tahun ditambah 2025 tahun gitu. Ya kurang lebih lah, hampir 2800 tahun yang lalu. Tapi dikatakan di situ di ayat 20, coba Audrey ini kita amati betul bahwa kita belajar dari orang fasik ini. Ayat 20-nya nak ya. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang. Jadi seperti ombak, seperti kalau kita di pantai gitu ya. Dan arusnya itu menimbulkan sampah dan lumpur. Di Yesaya yang ditulis sebelum Masehi sudah mengatakan yang demikian. Tetapi kalau kita mau benar-benar tenang di hadapan Tuhan, pergumulan apapun, permasalahan apapun, beban berat hidup apapun kita, ayo kita lebih tenang bersama dengan Tuhan. Ya. Kita seperti teluk aja deh, jangan seperti laut bebas tapi mendekati pantai gitu ya. Itu kita pasti jauh lebih indah gitu loh ya. Kalau di sekitar Tulung Agung, Blitar yang ada teluknya itu mana? Mungkin yang biasa suka ke pantai. Di mana? Itu dia pasti tenang gitu ya.
Setahu saya itu Pangi, ya Pantai Pangi. Sampun mriko sedherek dereng. Iya to jenengane Tulungagung ra arep Pantai Pangi. Rono ya, dolan ya. Pantai Pangi ini dia itu seperti teluk karena dia dilindungi oleh gunung, jadi tidak terlalu banyak ombak gitu ya. Tenang banget, bagus banget. Ayo nyeleng yuk bareng-bareng rono yuk, atau gak usah nyeleng wis doano aku tak traktir kabeh. Ya. Nah, itu luar biasa indahnya, luar biasa tenangnya begitu ya. Nah, kalau di Ambon itu ya Pak yo, Sepa, Pantai Sepa. Sepa itu hampir gak ada ombak, betul ya Pak ya. Dan pantainya ini sangat dijaga akan kelestariannya, bening banget. Lalu di atasnya didirikan gazebo untuk orang-orang bisa menikmati ikan-ikan itu. Nah, kita bisa lihat ikannya jalan, kita bisa lihat terumbu karang, kita bisa lihat batu-batuan luar biasa kayak kolam bener-bener. Dan di situ ditulis sangat besar-besar, seingat saya waktu saya ke sana, dilarang membuang sampah dan memberikan makanan bentuk apapun terhadap ikan-ikannya. Lalu di situ ditulis ada perdanya, peraturan daerah. Kalau kita melanggar, kena denda. Zaman itu kalau nggak salah saya lupa sih berapa gitu ya. Sangat tenang, sangat indah. Nah, kita dengan Tuhan seperti itu. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi hal yang sangat tidak mengenakan, jangan terus malah sumbu pendek ya. Gampang banget itu tersulut beng gitu ya. Ono WA-WA-an ngono ae. Baru di WA, Mbak, jenengan semerap napa mboten? Terus gini jawab, nopo? Terus sing kono jawab, lah nggih, jenengan niku diomongake kali tangi sebelah niku lho. Sanjange jenengan niku nggada pinjaman online niku ngantek puluhan juta. Leres napa mboten? Terus sing merasa ndak pernah punya pinjaman online diomongi ngono terus moro mak wing gitu ya. Sing ngomong sapa? Terus sampai gambare sing gitu terus bung gitu ya. Wis kudu ngamuk. Kene tak paranane wong kaya ngono kuwi. Ono kuwi wong apa kuwi? Ngomong saenake aku diomongne sing ora genah-genah ngono ya. Marah gitu ya. Enggak. Tuhan katakan kita itu harus lebih tenang ya, supaya tidak menimbulkan sampah dan lumpur, bener nggak? Tenang, lebih tenang gitu ya. Dulu masih pacaran sih saya sama Pak Iwan itu. Sekali waktu kami jalan naik mobil kol, nggih Pak Roman nggih, gek kole bodine ambek sasise wis coplok ya Pak Roman ya. Kalau kol apa wae lho Pak sing abu-abu kalau ya. Dadi nek direm iki bodine maju, sasise mandek dadi mak Sekali waktu ada anak naik motor gitu Mbak Pujiati, ada anak muda-muda ya, sesama muda sih sebenarnya, motornya tuh gak muing ngono yo, terus lah direm kan dadi bodine mlaku sasise mandek. Aku kok kaget. Pak Iwan udah marah, masih muda dulu sih, gampang banget tersulut gitu loh ya. Terus marah gitu, sudah mau turun dia gitu. Sudah, tapi bilang gak usah, sabar, biar aja, nggak apa-apa. Itu kamu kaget kan tadi? Enggak, kagetku karena bodi mobilnya itu maju, sasisnya mundur. Saya bilang gak ketawa, gak usah marah, sudah biar aja. Saya gitu. Di tengah itu kami memang sambil jalan, ya. Enggak taunya di depan itu anak itu kecelakaan di depan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus benar-benar jaga emosi kita. Amin. Jaga hati kita supaya benar-benar kita tidak menimbulkan sampah dan lumpur. Sabar gitu ya. Kalau orang Madura bilang sabar gitu ya. Terus yang sijine ngamuk, iso
sabar, tong bus iku tak iya ngono ya. Apa wae tong bus iku pateni ae ngono ya. Enggak. Kita harus benar-benar sabar, tenang bersama dengan Tuhan, akan menghasilkan sekalipun sepertinya sangat tidak mengenakan. Tapi percayalah bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, tenang hati kita, Tuhan akan nyatakan. Amin. Dengan tenang kita itu menyatakan hidup kita tentang Tuhan loh. Amin ya. Saya sedikit kesaksian flashback beberapa tahun yang lalu. Ya, waktu itu mungkin di sini ada Bapak Ibu yang masih ingat dengan Mami Ivon, ya kan? Kami diajak makan sama Mami Ivon makan siang di restoran Istana. Lagi enak-enaknya gitu. Ternyata datanglah kongsinya Pak Yuan ini, orang yang sekarang enggak sih, waktu itu orang yang sangat saya benci. Jangankan saya mendengar suaranya, memandang pun saya tak mau. Kayak lagu 90-an ya. Jangankan mengirim surat, memandang saja sudah tak mau. Ya. Saya benar-benar nggak suka banget orang ini. Saya ini nggak ngapa-ngapain kok dia tuh sakitin saya seperti ini gitu loh. Tapi saya nggak mau seperti ombak yang di pantai gitu kan. Ketika dia masuk, saya dong pengen marah gitu ya. Tapi saya mau tenang gitu. Dan yang membuat saya tenang pada saat itu, maaf ya, karena Audrey Iyar waktu itu masih kecil, dia duduk di depan saya makan, saya hanya lihat anak dua ini. Roh Kudus hanya bilang gini, pandang dua anak kecil ini, jangan pandang yang lain, jangan pandang orang itu. Saya pandang anak dua ini, saya gini, Tuhan, kalau sampai saya marah, kalau sampai saya seperti ombak di pantai itu, saya akan jadi seperti sampah, bener gak? Karena saya sudah pegang pisau loh ini, saya tinggal tancepin aja ke dia. Loh beneran ini, saya sudah khotbah loh, saya sudah pelayanan loh waktu itu. Saya udah pegang, bener-bener saya pegang. Jangan kayak loh ya kamera ini ya, cahaya gitu, enggak. Wis gini kita gini aja. Saya hanya lihat anak dua ini, lalu Roh Kudus hanya bilang gini, kalau sampai kamu lakukan, memori apa yang tertanam pada dua anak kecil ini? Lalu saya taruh, wes panganan istana sing enake kaya ngono bagiku wis gak sing enak. Temenan. Dadi aku ki mek nglentas-nglentas lombok tok anu pedes. Ngono wis aku ya wis gak ro bakmine enake kaya apa, boyong haene enake kaya apa, kolo kene nikmate kaya apa ora ro, kolo nyete digawe ngelapi mulut wis gak ro wangine ya. Mengennya marah saja, saya bilang Tuhan saya enggak mau, saya mau tenang. Saya mau tenang. Saya mau seperti lautan yang dalam. Artinya tenang, berpikir ke dalam, lebih dalam. Langkah-langkah kita harus lebih dalam. Ya. Dan itu Tuhan nyatakan sekian tahun kemudian gitu loh. Kurang lebih nggak tahu kalau dari sekarang berapa tahun ya, 5, 6, 7 tahun ketika ketemu ya. Minggu lalu bukan tangan saya karena saya tidak punya kemampuan untuk membalas, tapi tangan Tuhan sendiri. 3 hari lalu. Barang? 3 hari lalu. 3 hari yang lalu, hari Kamis. Biar Tuhan sendiri yang berkarya, ya kan? Ditangkap polisi karena penggelapan, ya. Bukan tangan kita. Tidak mau jadi sampah, tidak mau hidup kita hanya lumpur. Bapak Ibu tahu lumpur? Semerap nggih Pak, lempung gitu. Lempung itu ketoke halus ngono ya toh. Enek lempung sing kasar. Dudukno aku ora enek krikil kasar. Lumpur itu halus banget. Tapi jangan salah, dia menipu. Ketika kita injak dia, kita tenggelam. Benar kan? Bahkan kalau di Kalimantan, ada yang pernah ke Kalimantan? Ya Pak Edi ya. Di sana itu ada lumpur hisap. Kalau kita masuk di lumpur itu, lalu awak dhewe kerengkelan karepe ndang cek iso kucul, tambah tenggelam. Pasti kita semakin dihisap, tenggelam wis buyar. Kau tahu Bu, tahu beberapa bulan yang lalu ada seorang bapak pengusaha batu bara, dia Bu tolong doakan saya. Kenapa Pak? Bapak sakit? Enggak.
alat berat saya yang untuk mengeruk satu lahan untuk sampai kepada batu bara di dalamnya tenggelam di lumpur hisap. 2 alat keruk kami, Bu. Gak iso dijogok, Pak. Nggak bisa. Semakin diupayakan semakin tenggelam ke dalam. Gitu, Pak. Iya. Terus aku kok yo ngono jenenge wong wedok iki lak kepo apa-apa diitung ambek duwe. Bener nggak? Ya kan? Terus, ini Mas Wit pasti jauh lebih tahu pertambangan ya Mas Wit ya. Alat keruk itu terus aku iku ngene. Maaf loh Pak, alat gitu itu sampai berapa ya saya gitu. Dia cuman ketawa. Haleluya, dia bilang begitu. Haleluya, amin. Ya kiranya Tuhan gantikan. Amin katanya. Sik tak Pak ngomong apa? Alatmu loro siji piro sih? Aku tak tuku telu ketawa dia. Satu alat dia bilang 9M. Duit 18M tenggelam. Bener ya Mas Wid? Memang segitu ta Mas Wid? Lah iya iku alat apa? Lah mbok kekno gereja, ki bangun gereja, dimangke ngeduk batu bara. Tenggelam, masuk. Ini adalah peringatan buat kita. Kalau kita bersama Tuhan, kita harus tenang. Kita nggak perlu berdaya upaya. Ya ora iso, apa-apa ya kudu doa dan berusaha. Ora labora, itu bukan kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya katakan kita berdoa dan berserah. Mintalah apa saja akan Tuhan berikan. Kadang kita ngene, aku wis doa lho Tuhan, aku wis doa. Ning ora nek ndak diupayake ngono kuwi lah ya ora manusiawi. Ada nggak orang bilang gitu? Enggak. Ketika Bapak Ibu berdoa, diam tenang dalam Tuhan, masuk tenggelam di dalam kasih-Nya Kristus, kita akan timbul dan melihat kemenangan. Amin. Ojo kaya mbak ning pantai gebyar, gebyur ngono tok ora enek gunane. Nah, harus kita bersama-sama dengan Tuhan. Nyatakan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Saya saksikan ya, beberapa hari yang lalu kakak saya, Mbak Yu saya, Bu Lady itu marah sama saya, dia tersinggung. Hampir 2 minggu dia nggak WA, nggak telepon, nggak apa gitu. Karena Mbak Yu saya yang nomor 2 itu kena kanker serviks, sudah mulai berdarah-darah gitu. Lalu Mbak Yu saya ini WA ke saya, yang Bu Lady ini WA ke saya, Pak, voice itu sampai nangis-nangis. Ya